Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Pak Rogi Andiguna, SE, MSc, PhD, dan para dosen penguji. Perkenalkan, saya Sofwan Hanif. Di sini saya akan membawakan mengenai tesis saya yang berjudul Analisis Budaya Inovasi pada Divisi ABC PT XYZ. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Saat ini perusahaan media di Indonesia tidak hanya mengandalkan bisnis medianya saja. Beberapa perusahaan media di Indonesia melebarkan sayap bisnisnya. Salah satu perusahaan yang saat ini memiliki berbagai macam lini bisnis selain media adalah PT XYZ. PT XYZ pada awalnya merupakan perusahaan dan media massa. Hingga saat ini, PT XYZ telah memiliki berbagai macam bisnis yang terbagi ke dalam 8 grup bisnis. Nah, berbagai macam lini bisnis yang dimiliki PT XYZ ini membuat perusahaan saat ini lebih sering disebut sebagai perusahaan konglomerasi media. Nah, organisasi di PT XYZ sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu functional unit dan business unit. Functional unit di PT XYZ berfungsi untuk mendukung kinerja business unit. Dan divisi ABC merupakan salah satu divisi yang berada di bawah functional unit di PT XYZ. Departemen di dalam divisi ABC itu Departemen Produk, Departemen Teknologi, dan Departemen Marketing. Divisi ABC memiliki tanggung jawab untuk mendukung kinerja bisnis unit melalui produk yang berhadapan langsung dengan para konsumen dari bisnis unit. Nah, saat ini divisi ABC bertanggung jawab terhadap dua produk, yaitu MyDEF dan MyGHI. Nah, MyDEF sendiri merupakan produk digital dalam bentuk aplikasi untuk loyalty dan reward program di PT XYZ. Nah, divisi ABC memiliki tanggung jawab penuh pada pengembangan produk MyDEF. Setiap departemen berkolaborasi untuk mengembangkan produk MyDEF. Nah, proses pengembangan produk MyDEF salah satunya berasal dari ide yang merupakan hasil pemikiran di dalam tim. Untuk dapat menghasilkan ide, tentunya harus didukung dengan iklim dan budaya organisasi, terutama pada budaya inovasi di dalam organisasi. Inovasi merupakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Organisasi yang gagal berinovasi memiliki risiko kehilangan daya saing dan keberlanjutannya. Inovasi merupakan kebutuhan organisasi untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, sebagai organisasi perlu membangun atmosfer dan visi untuk inovasi agar dapat mencapai keberhasilan. Budaya organisasi merupakan sarana yang kuat untuk memperoleh hasil organisasi yang diinginkan. Khususnya budaya inovasi, budaya ini yang akan mengacu pada nilai-nilai bersama, keyakinan dan asumsi anggota organisasi yang dapat memfasilitasi proses inovasi produk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya di sini yaitu divisi ABC memiliki peran yang potensial dan strategis karena produk yang mereka kelola berkaitan langsung dengan konsumen. Nah, produk yang dikelola oleh divisi ABC ini berperan untuk mendukung peningkatan bisnis pada bisnis unit, terutama pada transaksi konsumen. Nah, peran ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari internal divisi ABC. Proses pengembangan produk di dalam divisi ABC salah satunya adalah berasal dari inisiatif ide. Namun, saat ini di dalam divisi ABC terjadi ketergantungan terhadap beberapa individu tertentu dalam proses inisiatif idenya. Nah, situasi ini biasanya terlihat ketika rapat untuk merencanakan pengembangan produk selanjutnya di dalam divisi ABC. Pada saat rapat, biasanya hanya beberapa individu tertentu saja yang aktif, baik dalam hal memberikan idenya maupun memberikan tanggapan. Nah, situasi ini akan menimbulkan masalah bagi organisasi di masa depan apabila hanya mengandalkan beberapa individu saja. Budaya inovasi membutuhkan semua pihak untuk aktif terlibat, tidak bisa bergantung pada beberapa individu saja. Nah, dalam situasi ini perlu ada perhatian pada budaya inovasi di dalam divisi ABC. Budaya inovasi perlu menjadi perhatian agar divisi ini dapat memiliki keberlanjutan baik secara organisasi maupun produk yang dikelola oleh divisi ini. Mewujudkan inovasi tentu saja dibutuhkan budaya organisasi, memberikan pedoman pada anggota organisasi untuk selalu berusaha keras untuk berinovasi. Nah, menerapkan suatu budaya, terutama budaya inovasi, tentu tidak bisa langsung kita implementasikan begitu saja pada suatu organisasi yang sudah berjalan lama. Nah, perlu diidentifikasi terlebih dahulu kondisi sebenarnya yang terjadi pada organisasi ini. Yang perlu diidentifikasi terutama pada kondisi dinamika budaya inovasi pada organisasi ini. Maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai budaya inovasi di dalam divisi ABC. Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dinamika budaya inovasi pada divisi ABC. Nah, informasi dari hasil analisis akan kita gunakan untuk merancang intervensi apa yang dapat dilakukan terhadap budaya inovasi pada divisi ABC PT XYZ. Selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana dinamika budaya inovasi pada divisi ABC. Yang kedua yaitu intervensi apa yang bisa dirancang terhadap budaya inovasi pada divisi ABC. Kemudian tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi dinamika budaya inovasi pada divisi ABC. Dan yang kedua yaitu merancang intervensi yang bisa dilakukan terhadap budaya inovasi di dalam divisi ABC. Selanjutnya itu manfaat penelitiannya. Yang pertama diharapkan dapat membantu para pimpinan di dalam divisi ABC untuk mengetahui kondisi dinamika budaya inovasi di dalam tim. Dan yang kedua yaitu membantu memberikan tindak lanjut terhadap budaya inovasi di dalam divisi ABC. Tesis ini mengambil studi kasus pada divisi ABC, terutama yang bertanggung jawab pada produk MyDEF. Kemudian tesis ini juga akan membahas mengenai budaya inovasi pada divisi ABC. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori yang dijadikan landasan. Jadi ada 3 teori yang digunakan. Yang pertama mengenai manajemen inovasi, yang kedua mengenai budaya inovasi, dan yang ketiga yaitu tentang strategi inovasi. Jadi di dalam manajemen
inovasi sendiri terdapat 3 komponen, yaitu yang menjadi modal bagi organisasi agar dapat menjadi organisasi yang mendukung inovasi. Itu modal manusia, modal kepemimpinan, dan modal struktural. Landasan teori yang kedua yaitu mengenai budaya inovasi. Terdapat 4 dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur budaya inovasi di dalam suatu organisasi, yaitu innovation intention, innovation infrastructure, innovation influence, dan innovation implementation. Nah, kemudian landasan teori yang ketiga yaitu mengenai strategi inovasi. Untuk menerapkan strategi inovasi baru, tentu kita perlu mengatasi terlebih dahulu penyebab tidak efektifannya inovasi. Area yang terkait yang menjadi penyebab tidak efektifnya inovasi itu ada 4, yaitu kepemimpinan dan organisasi, proses dan alat yang digunakan, keterlibatan dan keterampilan personel, serta budaya dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Kemudian untuk frameworknya, untuk menerapkan strategi inovasi, Palmer dan Kaplan merumuskan framework ini mengenai strategi inovasi yang memungkinkan organisasi mengambil pendekatan strategis untuk inovasi. Nah, framework ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama mengenai manage innovation process, strategic alignment, industry foresight, consumer atau customer insight, core technologies and kompetensi, organizational readiness, dan disiplin implementation. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian dari tesis ini. Jadi untuk desain penelitiannya sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Desain sumber datanya adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara serta data sekunder. Kemudian penentuan subjek penelitian. Kemudian untuk metode analisis datanya itu menggunakan grounded theory. Nah, untuk proses wawancaranya sendiri akan dijalankan secara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan terhadap subjek dengan pertimbangan tertentu atau yang lebih sering disebut dengan purposive sampling. Adapun daftar narasumbernya yaitu engineering manager, tech lead front end, tech lead back end, dan associate product manager. Informasi utama yang diambil yaitu penilaian terhadap potensi organisasi, kemudian dukungan pihak manajemen terhadap ide-ide baru, yang ketiga itu cara organisasi meningkatkan kemampuan para anggotanya, yang keempat kesadaran anggota organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan inovasi, serta keselarasan atau pemahaman yang sama antara anggota organisasi. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis dinamika budaya inovasi pada divisi ABC. Nah, pada aspek yang pertama yaitu mengenai modal organisasi. Organisasi ini belum dapat dikatakan sebagai organisasi yang mendukung inovasi. Nah, divisi ABC saat ini sudah memiliki modal manusia yang sangat bagus, namun belum didukung oleh modal kepemimpinan yang diperlukan oleh para anggotanya. Begitupun pada modal strukturalnya. Kemudian pada aspek innovation intention, ada beberapa hal penting menggambarkan situasi pada aspek innovation intention ini mengenai potensi organisasi sebenarnya cukup besar, namun belum dilihat dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu visi dan tujuan organisasi belum sesuai dengan bisnis produk yang dikelola oleh divisi. Kemudian yang ketiga yaitu ide belum terakomodasi dengan baik. Kemudian pada aspek innovation infrastruktur di dalam divisi ABC, struktur organisasi saat ini perlu penambahan beberapa fungsi baru gitu untuk dapat memperkuat inovasi di dalam divisi ABC. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran organisasi memerlukan panduan agar memiliki keberlanjutan. Yang ketiga yaitu kreativitas perlu didukung dengan arahan yang jelas. Kemudian pada aspek innovation influence, terdapat influence yang diberikan oleh salah satu manajer untuk membangun tim yang lebih inovatif. Nah, yang kedua yaitu penggunaan data di dalam divisi ABC memberikan pengaruh itu dalam meningkatkan pemahaman para anggota pada aspek market orientation. Dan yang ketiga itu penggunaan data juga memberikan pengaruh dalam mengembangkan pola pikir para anggota untuk berorientasi pada nilai dalam mengusulkan idenya. Berdasarkan hasil analisisnya, ada 3 area terkait yang menjadi penyebab tidak efektifnya proses inovasi di dalam divisi ABC ini. Pada area kepemimpinan dan organisasi. Hal ini karena berdasarkan hasil analisis, organisasi ini memiliki potensi yang cukup besar, namun dari manajemen atas belum melihatnya dengan baik, sehingga potensinya belum maksimal. Kemudian yang kedua, pada area proses dan alat yang digunakan. Hal ini karena ide-ide baru yang menjadi salah satu bentuk inovasi terhadap produk di dalam divisi ini belum mendapatkan dukungan yang sesuai baik dalam bentuk proses maupun alat yang dibutuhkan. Kemudian area yang ketiga yaitu budaya dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Bentuk dukungan nyata yang kurang yang membuat divisi ini belum menjadi zona aman untuk melakukan inovasi. Nah, untuk mengatasi gejala dan penyebab terkait budaya inovasi di dalam divisi ABC ini, kita dapat merumuskan beberapa intervensi untuk budaya inovasi pada divisi ABC. Manage innovation proses ini perlu dilakukan untuk memperbaiki proses inovasi pada divisi ini. Nah, sebagai langkah konkret yang pertama, menyiapkan workshop atau pelatihan terlebih dahulu tentang budaya inovasi kepada semua anggota tim di dalam divisi ABC. Nah, pelatihan ini menggunakan pembicara yang ahli dan berpengalaman dalam menjalankan budaya inovasi. Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan basis pengetahuan terlebih dahulu kepada seluruh anggota dan pimpinan di dalam divisi ABC. Selanjutnya yaitu dia perlu menyiapkan standar prosedur untuk mekanisme bagaimana proses inovasi di dalam divisi ini akan dijalankan. Proses ini digunakan sebagai panduan untuk menjalankan inovasi di dalam divisi ABC dan akan dievaluasi terus prosedurnya untuk menyesuaikan perkembangan lingkungan. Adapun salah satu bentuk standar prosedurnya yang digambarkan dalam bentuk voucher dapat dilihat pada gambar ini. Berdasarkan beberapa aspek ketidakselarasan yang telah ditemukan pada saat proses pengumpulan data, maka perlu dilakukan penyelarasan terlebih dahulu kepada seluruh anggota tim dan pimpinan, terutama terkait arah pengembangan produk di dalam divisi ABC. Nah, penyelarasan ini bisa dilakukan dengan menyamakan pemahaman terlebih dahulu. Perlu
diadakan semacam forum antar tim dan juga dengan manajemen atas. Forum ini akan membahas mengenai situasi sebenarnya dari kondisi perkembangan produk di dalam divisi ABC. Kemudian jika sudah dilakukan penyelarasan dari sisi pemahaman yang sama antara anggota tim, langkah selanjutnya itu dengan membuat visi dan misi agar ada pedoman yang jelas dan selaras antar tim dalam mengembangkan produk. Jika visi dan misi telah dibentuk, maka setiap tim dan manajemen atas akan mulai memiliki tujuan yang jelas dan selaras. Nah, tujuan yang selaras ini akan membantu untuk meningkatkan kolaborasi antar tim. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola eksternal. Tim khusus ini bertujuan untuk menangkap ide dari para mitra seperti bisnis unit ataupun pelanggan langsung dari produk. Intervensi selanjutnya aspek industri foresight. Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan membentuk tim khusus, misalnya membentuk tim research and development. Tim ini akan bertanggung jawab dalam melakukan penelitian terhadap kemungkinan tren yang akan terjadi di masa depan. Kemudian tim ini juga akan menganalisis terkait potensi yang dapat dikembangkan dari produk di dalam divisi ABC untuk beradaptasi dengan tren tersebut. Intervensi selanjutnya itu pada aspek consumer atau customer insight. Nah, aspek ini adalah pendekatan dengan memahami lebih dalam mengenai kebutuhan konsumen saat ini ataupun konsumen potensial. Pada saat ini, tim tech dan produk divisi ABC sudah menggunakan data untuk memahami aktivitas pengguna produk. Data dikumpulkan dengan menggunakan tools data analytics seperti Google Analytics dan Metabase. Namun saat ini masih memerlukan bantuan dari tim data di luar divisi ABC. Maka dari itu, langkah konkret yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk tim data di dalam divisi ABC ini. Dengan membentuk tim data sendiri di dalam divisi ABC, divisi ini akan lebih leluasa dalam melakukan analisis dan pengolahan data, sehingga proses bisnisnya pun lebih cepat tanpa harus menunggu dari tim luar. Intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu pada aspek core technologies and competencies. Pada aspek inilah divisi ABC perlu untuk mempersiapkan sumber daya di dalamnya dengan pembelajaran atau pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dari para anggota tim. Pelatihan yang dilakukan dapat menyesuaikan kebutuhan tim masing-masing. Divisi ABC juga perlu mensosialisasikan terkait bagaimana alur proses untuk mengajukan pelatihan jika ada kebutuhan terbaru. Intervensi selanjutnya pada aspek organizational readiness. Dalam mewujudkan inovasi, organisasi harus memiliki kesiapan dalam mewujudkannya. Bahkan dengan visi yang paling menginspirasi dan produk yang paling inovatif sekalipun, organisasi belum tentu mampu untuk menerapkan secara efektif. Kemudian selanjutnya pada sisi structural readiness juga perlu dipersiapkan. Persiapan yang dapat dilakukan yaitu dengan menambahkan fungsi atau struktur baru seperti penambahan fungsi atau posisi finance untuk membantu memberikan pertimbangan strategis dari sisi finansial pada pengembangan inovasi produk. Kemudian penambahan fungsi tim legal untuk membantu memberikan pertimbangan dari sisi hukum. Kemudian pembentukan tim data untuk membantu proses pengolahan dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Di sini peneliti mengusulkan struktur organisasi terbaru untuk mendukung posisi atau fungsi baru yang dibutuhkan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Dengan adanya struktur yang baru dapat membantu meningkatkan dan mendukung proses inovasi di dalam divisi ABC. Kemudian intervensi selanjutnya adalah pada aspek disiplin implementation. Langkah intervensi ini perlu dilakukan agar usulan strategi yang telah disampaikan sebelumnya dapat terus berjalan dan terjaga kualitasnya. Strategi yang dapat dipersiapkan oleh manajemen seperti mempersiapkan program apresiasi kepada para karyawan untuk memacu para karyawan dalam menjalankan inovasi. Apresiasi yang bisa diberikan bisa dalam bentuk beberapa level. Misalnya level 1 yaitu apresiasi diberikan kepada setiap anggota tim yang idenya mampu terlaksana sampai tahap prototipe. Kemudian level 2 yaitu apresiasi diberikan kepada setiap anggota tim yang idenya mampu terlaksana sampai tahap pembangunan produk. Dan level 3 apresiasi diberikan kepada setiap anggota tim yang idenya mampu memberikan revenue kepada perusahaan. Semakin tinggi levelnya, tentu akan semakin tinggi nilai apresiasi yang diberikan oleh manajemen terhadap sang inovator. Nah, program apresiasi ini diharapkan dapat memacu para anggota tim untuk semakin termotivasi dan semakin aktif. Selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan dari penelitian ini. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa divisi ABC belum memiliki budaya inovasi dan belum mendukung untuk menjalankan budaya inovasi. Kemudian pada kesimpulan yang kedua yaitu mengenai intervensi terhadap budaya inovasinya, kan bahwa area penyebab tidak efektifnya proses inovasi pada divisi ini yaitu pada area kepemimpinan dan organisasi, proses dan alat yang digunakan, serta budaya dan nilai yang dianut organisasi. Intervensi yang dilakukan pada budaya inovasi ini menggunakan pada aspek management innovation process, industry foresight, strategic alignment, consumer atau customer insight, core technologies dan kompetensi, organizational readiness, dan disiplin implementation. Kemudian selanjutnya itu mengenai aplikasi dari penelitian. Yang pertama yaitu dapat membantu para pimpinan untuk membangun budaya inovasi di dalam divisi ABC. Dan yang kedua yaitu membantu mengelola proses inovasi di dalam divisi ABC. Jadi yang pertama keterbatasan yang dialami adalah kurangnya dokumentasi internal yang dimiliki oleh divisi ABC. Kemudian informan wawancara saat ini merupakan manajer pada level subdivisi. Kemudian kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing informan membuat peneliti perlu melakukan penjadwalan ulang beberapa kali. Kemudian juga selama melakukan proses wawancara, informan beberapa kali menyampaikan masalah organisasi di luar topik utama. Kemudian untuk saran, yang pertama adalah penelitian ini hanya menggunakan beberapa komponen saja dalam mengidentifikasi dinamika budaya inovasi. Penelitian lain diharapkan dapat menggunakan komponen yang lebih luas lagi dalam proses identifikasi dinamika budaya inovasi. Kemudian saran yang kedua itu penelitian ini diharapkan mendapatkan tindak lanjut pada intervensi terhadap budaya inovasi. Nah, tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur framework yang telah digunakan pada penelitian ini. Mungkin itu saja mengenai presentasi dari hasil penelitian tesis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.